Mahmudi binikmati, al-ma'budi birahmati, al-muta'i bisultani, al-marhubi min azabihi wa satwati, an-nafidhi amruhu fi sama'ihi wa ardi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal qadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramin, para sepuh lan bini sepuh di Desa Tangunan, Kecamatan Buri, para tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka silaturahim, dalam rangka tolabul ilmi, dalam rangka napa malih ini wonten arisane mboten. Nah, dalam rangka mempererat ukhuwah persaudaraan kita di dalam agama ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat tetapnya iman Islam yang menghunjam dalam hati sanubari kita, menggerakkan fisik kita yang sehat untuk hadir di tempat yang mulia ini, juga bagian dari sehat rohani. Kalau hanya sehat jasmani mungkin pilihannya ingin Car Free Day, kepingin goes, kepingin ten Sabin, ke pantai, tebih pergi ke pantai, gitu, tapi itu pantai ini. Nah, alhamdulillah nikmat rohani jasmani menika dadosaken kita kempal wonten mriki panggenan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa ta'ala dadosaken pertemuan kita ini pertemuan ingkang barokah. Amin. Allahumma amin. Hadir kita sedaya wonten mriki panggenan Allah dadosaken usia kita usia ingkang berkah. Meluangkan waktu Allah ganti dengan karunia-Nya yang lebih baik. Kedah wonten keyakinan ngoten. Nek mboten wonten keyakinan ngoten jenengan mungkin waduh ketimbang gawe pengajian sak jam setengah iki mau dasar lumayan. Nek buka warung kira-kira wis entuk 1.000 kan ngeten. Tapi keyakinan kita bahwa menyehatkan rohani, silaturahim, dadosaken rezeki kita dipun perluas kalih Allah Subhanahu wa ta'ala, usia kita diberkahi, awak kita sehat walafiat, maka insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala maringi dumateng kita tambah nikmat ingkang kata. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kula
bungah saestu wonten pinanggihan panjenengan sedaya mriki panggenan. Nembis pindah niki kula ternyata luar biasa. Nih, deretan mriku kok deretan niki ngantos ngidul Muhammadiyah sedaya. Kula mikir wah ini masa dahulunya tokoh-tokoh di sini luar biasa. Saya yakin kita hadir di sini, kita memiliki kompleks ini itu karena memiliki pendahulu yang luar biasa. Karena itu Imam Malik menyatakan la yasluhu hadil ummah illa ma aslaha awwaluha. Tidak mungkin hari ini kita ini menjadi orang baik, umat yang baik kalau pendahulu kita tidak orang hebat. Karena itu pastilah pendahulu kita orang yang hebat. Karena itu pasti pendahulu-pendahulu kita yang sudah wafat, mungkin yang sekarang juga usia tua, yang wafat kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan jerih payah beliau semuanya di dalam membimbing umat ini untuk mengenal dinul Islam, agama Islam secara baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amalan yang diterima, kesalahan-kesalahannya diampuni. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa nakkihi kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan juga kepada saudara-saudara kita, mungkin ada yang tidak hadir karena sakit, karena Allah berikan ujian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi saudara-saudara kita yang sakit, Allah sehatkan, Allah jadikan kembali sempurna di dalam kesehatannya. Bagi teman-teman kita yang mengalami kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan kemudahan agar senantiasa persaudaraan kita ini terjaga dengan baik. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kula niki sejatine wiwit wingi niku mikir temae Idul Adha wis mari. Gitu. Nah, ya aslinya nggih mboten napa-napa nggih. Karena terkait dengan ajaran agama tidak ada istilah basi dalam kehidupan kita. Ada hikmah-hikmah besar dalam kehidupan kita dari peristiwa Idul Adha. Di antaranya jemaah sekalian dirahmati Allah, bahwa peristiwa Idul Adha itu kita dihadapkan pada peristiwa ujian keluarga. Ujian keluarga. Setiap kita yang sudah berkeluarga, ujian ini dawa banget. Lami. Nggih napa mboten? Nah, ujian diantara ibadah yang lama adalah pernikahan, membentuk keluarga. Kalau yang lebih lama, ibadah kita sholat. Begitu jenengan sudah akil balik, wajib sholat, maka tidak boleh surut ke belakang. Jenengan pun balik kepingin boten balik ngoten nah. Boten sakit toh? Nah, balik. Karena sudah terlanjur balik, ya terus beribadah kepada Allah. Baik. Yang pertama terkait peristiwa Idul Adha adalah keluarga yang utuh.
keluarga yang utuh itu diberikan suri tauladan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Coba kalau kita ya, dihadapkan pada ujian kados Kanjeng Nabi Ibrahim, tidak mungkin kita mampu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Allah, ingatlah peristiwa Ibrahim ketika Ibrahim itu diuji oleh Allah Tuhannya dengan macam-macam peristiwa. Ada perintah, ada larangan. Lalu Kanjeng Nabi Ibrahim melewati ujian itu dengan luar biasa. Nabi Ibrahim ini sukses betul. Istrinya Kanjeng Nabi Ibrahim itu pinten sih? Kali nomor 3. Ya. Yang diketahui 2. Ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu yang pertama adalah Siti Sarah, istrinya. Lalu yang kedua Siti Hajar. Ya. Yang ketiga Konturoh. Di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim sampai kita sekarang ini itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Jadi dari ibunda Sarah ada Nabi Ishak, lalu kemudian Nabi Yakub, dari Nabi Yakub kemudian ada anaknya Nabi Yusuf, terus sampai Isa alaihissalam adalah dari keturunan yaitu ibunda Siti Sarah, anak Nabi Ibrahim. Dari jalur Nabi Ismail atau ibunda Hajar ada Nabi Ismail, lalu kemudian sampai Nabi Muhammad. Dari Konturoh ada Nabi Syuaib dan beberapa yang di Madian itu. Semuanya adalah para nabi. Ujian yang diberikan Nabi kita yaitu Nabiullah Ibrahim luar biasa. Nah, di dalam peristiwa Idul Adha kita dapatkan keluarga yang utuh. Kita tidak bisa membayangkan kalau ujian penyembelihan itu diberikan kepada kita. Jenengan kira-kira dus pundi badhe matur tenggene garwa jenengan tumeka? Bapak-bapak tumeka sampean ngipi ape nyembelih putra jenengan, terus matur tenggene garwa jenengan, Bu, aku ngipi wis ping 3 iki berturut-turut ngipi nyembelih anakmu, kira-kira wani? Halo? Nah, andekan wani kinten-kinten tompoe garwa jenengan, garwane awak dhewe niki dus pundi kinten-kinten. Lah kok gak awakmu sing wis tuwa wae? Nah, kira-kira ngoten. Kok anakku sing ape mbok sembelih, gak awakmu ae sing wis tuwa, kira-kira kan ngono. Nah, atau itu kemudian kita sampaikan ke anak kita. Istri mungkin oke, bagaimanapun itu perintah Allah. Tapi kira-kira pertanyaan itu
mimpi kita sampaikan ke anak kita, mungkinkah? Nah, maka itu tidak ringan. Ketika kita membentuk anak saja, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu nggak mudah. Apalagi anak kita zaman sekarang. Anak kita zaman sekarang itu kan kira-kira kalau ya seperti saya sudah punya anak, itu anak saya 3, jauh-jauh. 1 di Magelang, 1 di Surabaya, 1 di Pondok, ya, di Pondok di Pacet. Yoga-yoga kula niku ilingi ya, nelpon wong tuane niku mergi nomor setunggal duit entek. Ya. Nomor loro utawa ono masalah. Gitu. Nah, mayoritasnya kita itu begitu. Dados jenengan nek kagungan yoga tebe-tebe niku jenengan kinten-kinten nggih. Kalau anak kita yang jauh itu enggak telepon, tandanya anak kita itu bahagia. Dados nih anak gak adik telepon berarti tandane arek iki seneng. Adik telepon berarti napa? Masalah duit atau masalah liyane. Pokoknya ono masalah. Nah, yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan bahwa anak yang soleh itu ingat ketika memperoleh nikmat. Nah, ini yang mungkin tidak mudah. Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya beliau menyampaikan gini, nanti di akhirat anak-anak soleh itu mereka dipersilahkan masuk ke dalam surga. Udkhulul jannah, para malaikat ngoyak, ayo ndang podo mlebu surga. Lalu ada anak-anak soleh yang kemudian menyatakan qalu lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Kami tidak akan masuk ke dalam surga itu sebelum bapak ibu kami datang. Maka kemudian para malaikat mencarikan itu bapak-bapak ibunya itu dicarikan. Lalu kemudian apa? Dikumpulkan. Sudah, nang saiki mlebu kabeh. Nah, kita mengharapkan anak kita itu solihnya seperti itu. Ingat ketika bahagia, ketika memperoleh nikmat. Nah, mayoritasnya ndak sekarang ini. Ya, iling nek ono masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, membentuk karakter ini enggak mudah. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, karena itu adalah pembiasaan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita keluarga. Ibadah berkeluarga panjang sekali. Kok banyak ujiannya. Mboten gampil menjalani kehidupan rumah tangga, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini godone kata. Kadang-kadang wong lanang iku yo serwa iwuh yan. Kula niki soal tiyang lanang nggih. Kula critakaken. Dados WA-an dihapusi, ditakoni mbek bojo, "Lha apa mbok hapusi?" Gak dihapusi, ngebeki HP, gitu. Nah, mbok hapusi engko nang iku ana masalah ngono sing ngene kan. Gitu. Padahal bendinten wangsul niki gitu. Bendinten wangsul, napa malih bendinten gak wangsul niku. Nah, ada sekarang ini macam-macam polusi.
Polusi macam-macam hidup kita ini. Wonten namanya polusi. Polusi ini sesuatu yang menjadikan keruh, ya, menjadikan kita tidak sehat. Apa? Ada polusi informasi. Antarane barang ingkang hak kali barang ingkang hoax angel saniki gini. Ada polusi ruang waktu. Nopo? Anak, mantu, putu, karpe sambang nong bayi. Budal sambang nong bayi. Mantun uluk salam assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman kalih bayi niku wau setunggal. Mantun salaman lenggah ten kursi. Mboten ngejak ngobrol Mbah Kungi, Mbah Utine, tapi wis nyekel HP dhewe-dhewe. Mbae wis sepuh gak ngerti Facebook, gak ngerti WA, gak ngerti TikTok, gak ngerti Instagram, gitu. Ndelok putune kuwabe nyekel HP, anake yo nyekel HP, mantune yo nyekel HP. Akhirnya mbae aku iki jegongon lapo. Nah itu apa? Tajma'uhum wa qulubuhum syatta. Fisiknya kumpul, hatinya tercerai-berai. Nah itu polusi ruang kita sekarang ini. Aspek keluarga. Nah, ada polusi tubuh. Jenengan sak menika niki Bapak Ibu sekalian, macam-macam. Begitu jenengan kagungan hobi nopo? Hobi kebugaran. Namanya polusi tubuh di dalam gadget kita. Jenengan searching tentang game nge-gym, nah, kebugaran, maka dihadapkan pada polusi tubuh yang semua mengundang ya kemaksiatan, aurat diumbar dan lain sebagainya. Ada polusi tubuh. Ada polusi kebendaan. Apa itu? Yaitu ideologi tentang ya dunia sekarang niki mboten kagungan tapi koyo kagungan, flexing. Nah, ono Ferrari lewat, podo kepingin selfie. Nah, selfie nang ngarepe napa? Ferrari. Padahal gak Ferrari ini nih, tapi melu seneng gitu. Nah, terus kita damel status gitu. Nah, mangke koncone komen. Kadang-kadang ya tidak ada momen ketika kita makan-makan lalu gak selfie. Gitu. Wonten mak-mak sakniki ten napa? Rumah makan terus gak selfie ngoten. Bangga sekali selfie, ngene mboten. Nah, itu ada polusi kebendaan. Kita dihadapkan gaya hidup yang sekarang ini sampai kemudian kita menghadapi dilema. Jadi ada orang sekarang ini diukur kekayaan, bukan kesalehan. Nah, ini problem kita, polusi akhir zaman. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini benteng keluarga. Benteng keluarga itu paling utama. Kenapa? Karena keluarga inilah yang membentuk etika setiap generasi. Kalau keluarga ini gagal membentuk etika, tidak mungkin kita menjadi bangsa yang maju. Karena apa? Bangsa yang maju itu semakin etikanya baik, semakin bagus. Makanya negara-negara maju badhe mawon ditoto. Mana yang makanan pembuka, makanan inti, makanan penutup, lalu kemudian
menghadap meja, damel celemek macam-macam kan ditoto. Nek awak dhewe maem. Halo. Nek awak dhewe maem sembarang. Kenapa? Yaitu bagian dari peradaban. Jadi peradaban itu ternyata semakin maju. Kula niki asli Lamongan. Daerah pesisir mereka. Nek ngomong mesti banter. Nek maem itu mesti kecap-kecap. Niku tiang Pantura. Begitu dapat tiang pacet. Terus garwa kula niki pacet, istri kula niki pacet. Lalu sama bapak saya juga nasihati. Karena istrimu itu orang pedalaman, jauh dari pantai, dia makannya mungkin tidak seperti kita. Nah, kan nek tiang Jogja, tiang Solo kan nek maem niku kan dina apa nggih? Nggih, alus-alus gak kecapan lah ngoten. Nah, ngoten niku dididik. Nah, saya oleh orang tua diingatkan, jangan sampai kalau makan sama mertuamu kemudian mengeluarkan suara ketika mengunyah. Nah, kenapa? Karena beda cara. Nah, itu jenenge seje desa mawa cara. Nah, itu juga harus dipahami. Nah, keluarga membentuk etika itu. Kalau keluarga gagal menciptakan etika, maka tidak mungkin peradaban. Karena peradaban itu membutuhkan etika yang baik, yang kuat. Semakin etikanya baik, maka peradaban itu akan semakin maju. Nah, peradaban itu mesti proses. Ya, jadi dados bangsa yang maju, bangsa yang unggul itu butuh proses. Gak ujuk-ujuk. Di antara prosesnya adalah keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, karena itu kita diamanahi agama Islam ini ya harus membuktikan yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 110, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam ini adalah generasi yang terbaik yang Allah lahirkan. Apa? Allah titipkan kepada kita agama Islam ini. Allah titipkan kepada kita agama Islam ini untuk menjadi umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik itu melalui 3 ciri karakter. Yang pertama yaitu menyeru kepada yang ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf. Al-ma'ruf itu apa? Sesuatu yang logika kita secara sosial itu mengetahui itu baik. Ya. Jadi terkait dengan amalia sosial kita diminta semua logika yang baik, logika yang masuk pertimbangan bahwa itu baik, kerjakan. Kalau terkait dengan ibadah, memang tidak boleh kreasi. Inovasi tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 104 itu menyatakan ada orang-orang yang mereka itu dalam kesesatan. Ikhtiar mereka semuanya dalam kesesatan. Padahal mereka menyangka itu adalah baik.
Ya. Jadi surat Al-Kahfi ayat 104 itu menyatakan ada orang-orang di dunia ini mereka ikhtiar itu seakan-akan kebajikan, tapi sejatinya adalah kesesatan. Nah, itu terkait dengan hal yang ritual. Yang ritual. Ritual itu apa? Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkait dengan yang amaliyah sosial, inovasi. Setiap ada yang ma'ruf kita kerjakan. Contoh, saiki pengajiane mungkin undangannya gawe kertas rek. Tapi masa depan undangannya wis nggak paperless, nggak ada kertas, wis nganggo WA. Jenengan iki diundang damel kertas napa damel WA? Halo, gak kompak iki. Jenengan iki diundang mriki damel kertas napa damel WA? WA, wis kemajuan. Zaman biyen ngundang mesti damel kertas. Nah, lalu kemudian kemajuan berikutnya, wah, iki nek rondok suwe titik kepanasan. Ya apa nek sesuk pas pengajian ono terope gede, ya full terop, terus full nopo layar. Nah, layar TV LED. Nah, itu namanya berpikir yang ma'ruf. Nah, saiki wah pengikuti pulau hitung niki tasih kali atus tiang. Nah, kira-kira ya apa carane ke depan menjadi 1000 orang. Nah, itu bagian dari inovasi. Nah, kalau terkait dengan dakwah luar biasa pahalanya. Rasulullah SAW menyatakan, wallahi la ayyadiyallahu bika rajulan khairun min humurin ni'am. Nah, Kanjeng Nabi menyatakan, demi Allah, sekiranya karena ajakanmu Allah memberikan hidayah kepada seseorang, maka bagimu lebih baik daripada imbalan kendaraan yang mewah. Kendaraan mewah di muka bumi ini wonten 14 miliar. Halo, tanda-tanda ini gak tahu ngecek rego. Wonten Bu, kendaraan ten donya niki wonten. Mobil sing regine 14 miliar. Lak jenengan gumun. Yo apa tumpakane 14 miliar iku rek? Yo padha wae. Padha karo LGX. Ya. Tapi mesti benten kali hijet. Hijet 1000 wis suwe. Nah, tapi itulah kehidupan. Jenengan saumpami kinten-kinten pengawasan uap nih, terus hadiahe mobil, terus mantun ngoten mobile hadiahe mobil papat. Amin. Gitu. Jadi teko nang uap ono pengajiane, ono undiane. Undiane hadiahe mobil papat. 2 minggu sebelumnya kupone wis disukaken panjenengan. Kinten-kinten kupone jenengan niku jenengan wiriti napa jenengan jaraken? Halo. Lho ya kan jawab iki. Ya iki mergo angen-angen tok iki. Nek kenyataan pasti jenengan wiriti. Nggih kan? Iso ana sing miriti, ana sing nyolawati, disolawati terus ya Allah. Utawa hadiah umroh. Nah, kupone
2 minggu sebelumnya sudah dikasihkan. Jenengan pasti wiriti. Kinten-kinten jenengan dikengken nenggoh ngantos jam 11 awan metune undian, sabar mboten? Karena ada yang dinanti. Pasti sabar. Nah, itu karena kehidupan kita duniawi ditampakkan. Nah, iki lho. Nah, ngejak tiang, kata Nabi, ngejak tiang wonten jalan kesainan, ing dalam kesainan, nek tiang niki nderek ngelampai kesainan, Kanjeng Nabi sanjang awak dhewe pikantuk ganjaran sing luwih apik tinimbang kendaraan sing mewah. Sing mewah pinten? 14 miliar niku wau. Niku kalah kasihan. Nggih. Nah, halo semangat no mboten niki? Halo, semangat mboten? Sing ngajeng ngomong semangat, sing mburi mendel mawon. Soalnya apa? Kas foto ngono kae. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, jadi Idul Adha mengajarkan kepada kita terkait dengan keluarga yang utuh. Jangan sampai apapun ujian yang menghampiri keluarga kita, lalu kemudian kita ingin keluarga itu tidak utuh. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, angka perceraian yang disampaikan oleh pengadilan agama itu 58% itu inisiatif perceraian itu dari pihak istri. Jadi 58% itu perceraian inisiatif dari istri. Ternyata diantaranya apa? Semakin istri itu mandiri, semakin gampang ia ingin menggugat cerai suaminya. Nah, maka ini bukan kebaikan. Jalan kita membina keluarga ini pasti ada rintangan. Bersabarlah, setiap panjenengan semuanya sudah dipilih menjadi istri yang sah itu pasti jauh lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Gini mboten? Tapi kan jenengan mesti kalah karo sing liyane. Merasa kalah. Padahal kita menjadi istri yang sah, pasangan yang sah, itu artinya jenengan sudah diunggulkan. Kenapa? Wong perempuan yang lain itu dipakai mainan seneng. Jarene ya hanya janji-janji tanpa ada bukti. Nah, di PHP itu sudah seneng. Jenengan sudah dinikahi, diikat secara resmi. Loh, itu sesuatu yang luar biasa. Maka jangan sampai ujian apapun menjadikan ikatan ini terputus. Itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau keluarga ini utuh, maka etika di dalam membentuk generasi berikutnya akan jauh lebih baik, lebih mudah. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, berikutnya di antara hikmah Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang peristiwa sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya semuanya itu dalam rangka ibadah. Ya. Hal yang paling penting dari ibadah yang paling lama apa? Sholat. Sholat itu paling lama ibadahnya. Jenengan mulai balik wajib sholat. Sakit
sakit Tetap sholat. tetap sholat. Pilihannya nggak boleh nggak sholat kalau tidak berakal. Halo, jenengan milih tidak berakal? Maka selagi kita sudah balik, kita berakal, wajib sholat. Nah, tahun 2019 nate wonten sensus terkait dengan sholatnya umat Islam di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang muslim niki itu 87,88%. Jadi penduduk Indonesia totalnya jumlahnya 280 juta. Kalau nyanyinya Wak Kaji Roma 170 juta. Iku wis suwe. Ya, wis suwe, wis kadaluarsa datae. Sakniki napa 280 juta. 280 juta 87,88% muslim. Berarti jumlahnya wonten kali 100 juta. Ya, lebih. Ya, ndek-ndekane itu 240 juta itu yang muslim. Dari 240 juta yang muslim, sing rajin sholat, sing sholatnya tekun, ya, sing istiqomah sholat itu cuma 38,9%. Jadi 38,9%. Jadi 40% nggak cangkem. Dari 38,9%, ya, dari sing ngaku selama setahun gak pernah sholat ijenan, tidak pernah munfarid, tidak pernah sendirian, 2%. Nah, mbok sing nong kene iki nek ditakoni gal siji dalam setahun gak pernah gak ijenan, sholat ijenan. Pokoknya setahun mesti sholat jamaah, angkat tangan. Oh, ono siji tok. Guri, alhamdulillah. Setahun ditakoni sampean jamaah terus. Nah, totalnya mau 2%. Nah, makanya wonten ngene. Makanya Pak, nek Jumatan kok wakeh. Nah, nek sholat 5 waktu kok orang baris wae gak nyampe. Nah, ya itu. Nah, lalu mayoritasnya apa? Ada 7,7% yang menyatakan lebih banyak berjamaah tapi pernah sendirian. Nah, ini mungkin awak dewe ya. Halo, masuk 7% ini. Sering jamaah tapi yo dalam setahun ono ijenan. Gitu mboten, Bu? Nah, tadi nek cuma 38,9% dari seluruh jumlah muslim sing konsisten sholat, ya nggak bakalan duwe presiden terus duwe calon dewe menang, ya gak mungkin menang. Cuma 38,9%. Lho sing konsisten jamaah niki piye kategori ini? Nah, tiang ingkang konsisten sholat niku kan
gadai ciri ngeten. Awak dhewe nek pun kulino salat, gitu, nek pun kulino salat, terus wonten azan. Lajeng ternyata wonten gawean. Contohnya ngeten. Jenengan biasane salate jamaah awal waktu. Awal waktu. Barang pun kepireng azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Badhe budal ten masjid. Badhe budal ten masjid terus diceluk bojo sampean. Ojo nang masjid sih, angkatan niki. Kira-kira sampean milih budal nang masjid apa nuruti bojo sampean? Lho iki isek bojo iki yo. Apa maneh ngene? Sing nyeluk sampean ternyata bose sampean. Nekani Gusti Allah apa nekani celukane bos? Ya bos. Kula terus terang nekani celukane bos. Mergo napa? Lho nek gak diparani dipecat tambah gaweane piye iki? Nah. Kenapa? Karena secara fikih kita menyatakan bahwa waktu sholat itu muasa, ada waktu yang agak panjang, maka kita mendahulukan itu. Karena itu Kanjeng Nabi kalau datang azan lalu hidangan sudah tersedia, Kanjeng Nabi matur napa? Dahulukan makan. Nah, iki celukane bos, ya mendahulukan celukane ketimbang celukane pangeran. Gitu betul. Nah, kadang-kadang begitu kita sudah terbiasa sholat di awal waktu, celuk bos niki, hati kita gelisah atau enggak? Nah, kalau enggak gelisah, berarti tandanya memang enggak sholat. Tapi yang sudah terbiasa sholat gelisah nih. Gelisah. Nah, itu tandanya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sholat ini penting sekali. Kenapa? Karena sholat itu setidaknya Allah menyampaikan menjadikan orang itu sadar 3 hal. Sadar 3 hal. Yang pertama, sadar bahwa dirinya itu makhluk yang diciptakan. Allah sebagai Khalik. Jadi sholat ibadah itu menyadarkan kita kepada Khalik pencipta. Dalam surat Toha ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Karena itu sembahlah aku, tegakkan sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu menyadarkan. Untuk apa? Loh, kalau kita sadar bahwa kita ini makhluk yang diciptakan, nggak pantas dong. Wong podo diciptakane kok meremehkan temannya. Tidak pantas kita ini makhluk menghina sesama makhluk. Mau sama makhluk kok dihinakan. Nggak pantas kita ini orang sholat jotak tonggo. Nggak pantas kita ini sholat ternyata durhaka dengan orang tua. Tidak pantas kita sholat lalu kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena sholat itu mengajarkan kita ingat kepada Allah. Yang kedua, sholat itu mengingatkan kita kepada waktu.
Allah menyatakan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang mukmin dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, syariat Islam itu ada memberikan toleransi. Jenengan samanya tadi kasusnya dipanggil bos, krungu adzan, Allahu Akbar, tapi budal nosok nang masjid celuk bos. Kene sik. Wau napa jawabane? Nekani panggilane Gusti Allah napa bos? Bos. Nekani panggilane bos dijak omong. Akhirnya tibae kelewat sejam. Biasanya karena dia mengerjakan sholat di awal waktu, dia merasa sudah sholat. Padahal belum sholat. Umpamane iki waktu zuhur. Terus mantun ngoten gak sholat. Wong pancene lali. Adzan asar berkumandang. Dia langsung sholat asar. Ijek durung iling nek durung sholat zuhur. Adzan maghrib berkumandang, dia pergi ke masjid sholat. Mari sholat maghrib leyeh-leyeh terus iling. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Durung sholat zuhur. Kantuk mboten sholat zuhur ten waktu maghrib? Boleh. Karena lupa. Ketika ingat dia harus menunaikan sholat yang dia lupakan. Tapi ternyata jenengan bolan baleni, berarti jenengan gak sadar waktu. Ndablek jenengan. Maka Allah menghendaki apa? Jadi muslim sadar atas waktu. Maintenance waktu. Yang ketiga, sholat itu mengajarkan kepada kita harus konsentrasi atas apa yang kita kerjakan. Nabi menyatakan laisa lil abdi minas sholati illa ma aqala minha. Seorang hamba tidak memperoleh pahala dari sholatnya kecuali apa yang dia pikirkan di sholatnya. Ape sholat golei dompet gak ketemu. Begitu takbir Allahu Akbar, iling napa? Dompet. Akhirnya iling, masyaallah dompetnya mau ternyata nonggone ngisore bantal. Kilingan mboten? Kadang-kadang Allahu Akbar, ibu-ibu iling, lho komporku durung tak pateni. Kalau selama sholat yang diingat itu, karena itu Nabi menyatakan ada dari umatku ini dapat pahala dari sholatnya itu 20%. Di hadis Tirmidzi itu, untungnya dimulai 20%. Kok enggak 0%? Nah ini 0% bahaya Wak De. Ada yang 20%, ada yang 40%. Nah, 60%, 80%. Nah, untungnya dikasih persenan. Artinya gak sampai sholatnya awak dewe 0. Tapi Kanjeng Nabi menyatakan kita memperoleh pahala sholat itu berdasarkan apa yang kita pikirkan di dalam sholat itu. Nek jenengan madosi kunci gak ketemu, kepengin ketemu sholat. Allahu Akbar langsung. Lu kunci ini mau nandi. Tapi yo pahalane itu kunci. Ya tambahi 20%. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mekaten ingkang saged kula aturaken ampun sanget bilih wonten kekurangan-kekurangan lebih dari 7-15
Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.